Nikita nih. Setelah penahanan Nikita Mirzani pada 4 Maret 2025 memang menjadi sorotan publik atas dugaan kasusnya yaitu pemerasan dan TPPU Besti. Tak hanya warganet nih yang pro dan kontra dengan hal tersebut. Diduga para seteru Nikita yang dulu kerap disebut wanita Amazon ini pun diduga terlihat berkoar-koar di sosial media. Fitri Salhuteru yang merupakan seteru Nikita Mirzani yang juga diduga telah dilaporkan oleh Niki, diduga ikut memberikan reaksinya nih melalui unggahan media sosial pribadinya. Mulai dari mangkirnya Nikita sebagai tersangka dalam pemanggilan ketiganya, FS diduga telah mengunggah foto Nikita menggunakan baju orange dan terlihat tertawa dengan caption tampak banjir di pinggir sungai, mau kasihan tapi TPPU, yang diduga seraya memperlihatkan kegembiraannya atas penahanan Nikita Besti. Puasa jangan ngoceh, kerja biar bisa beli rumah. Sedih ya. Reaksi tak hanya diduga diperlihatkan oleh FS nih, namun juga oleh Reza Gladys sang pelapor. Meski tidak mengunggah komentarnya secara langsung Besti, namun Dr. Reza Gladys terlihat memposting ulang beberapa foto dan sebuah video yang dimention kepadanya, di mana terlihat berisi semangat untuk RG mengenai perjuangan RG hingga akhirnya kasus ini bisa terungkap, yang diduga merupakan sindiran kepada NM yang kini telah menjadi tahanan. Zanzabella pun Besti seraya tak ingin ketinggalan nih untuk ikut bersuara. Meski diduga terlihat senang dengan kabar tentang Nikita telah resmi ditahan, namun Zanzabella dalam unggahan TikToknya juga sebenarnya kasihan dan mempertanyakan kemana Dr. O. Bahkan Zanzabella juga diduga menyebut kalau Dr. O telah mencari bantuan agar lolos dari kasus ini dan diduga akan menjauhi Nikita Mirzani. Oh my god, bukannya mereka bersahabat ya Besti? Bahkan Nikita pun sampai menyebutnya Bapak Peri kan? Jadi sebenarnya di kasus si NM sama O dan Topeng yang sindikat ini, kasihan sebenarnya di sisi lainnya si NM ini kan ada ogep-ogepnya ya. Karena sekarang ini si O, si Bapak Peri itu lagi cari bala bantuan ke mana-mana dengan bilang ke beberapa orang kalau misalnya nanti gue terbebas dari case yang ini karena dia adalah penghubung di pemerasan itu, dia bakal ngejauhin si NM. Kayak dia juga sama Dokter RL, mereka itu kan sebenarnya tadinya kayak apa ya, bisa gitu ya, kayak musuh dalam selimut masing-masing gitu, saling sikut-sikutan, tapi kayak ini loh istilah pepatahnya itu, membini di dalam pelukan. Enggak, si O ini dia bilang ke orang, capek juga gue kasih 4M per tahun, nggak sanggup lagi, ya gue cari-cariin aja deh customer yang bisa gantiin gue gitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini pun si O itu belum dijadikan tersangka. Padahal harusnya biang kerok dalang dari segalanya itu kan dia. Walaupun lah misalnya ada permintaan dari si NM-nya, cariin gue dong, jadi dia kayak agent gitu loh. Gawat. Ntar lah ya gue live, kalian komen aja semuanya. Kalian buat hashtag tangkap Bapak Peri O ya.
Uya-Kuya nih Besti yang sebelumnya juga merasa diserang pun kini buka suara. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia mengatakan agar tersangka-tersangka lainnya harusnya bisa menyusul. Dan gak cuma itu aja Besti, ia pun sempat menyebut oknum dokter yang meminta uang 2 juta dolar Singapura ketika ia difitnah menerima 10.000 dolar. Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Dan juga kasus skincare dan obat-obatan makanan lainnya. Dan akhirnya saya menemukan fakta adanya pemerasan yang berhubungan dengan skincare. Sampai saya difitnah katanya dibayar berapa? 10.000 US dollar lah. Geli saya dengarnya. Nah sekarang justru saya balik nih. Ada kan sekarang dugaan seorang oknum dokter yang meminta dokter yang meminta 2 juta Singapura dolar. Membawa-bawa pejabat, bilanglah dia bakal diundang di DPR bulan Januari. Nanti bakal bisa beres semuanya. Sudah gitu membawa ada angkatan, tentara, polisi. Aduh, rekaman itu ada 1 jam guys. Ya, pasti nanti akan terungkap. Nah, justru siapa yang meras itu siapa? Jangan maling teriak maling, tukang peres teriak peres, ya kan? Itu yang pas Uya sebut oknum dokter, terus diduga seperti memperjelas dengan bilang dokter lagi, itu maksudnya 1 atau 2 oknum dokter ya Besti? Secara ramainya rekaman suara yang beredar di sosial media tentang kasus pemerasan tersebut bukan cuma terkait tentang dugaan suara Mail dengan RG aja Besti, tapi juga ada rekaman suara yang tersebar di sosial media dan diduga adalah suara Dr. O dengan RGP. Yogi ayo, cuman aku lihat aja Sela Sokia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Sekarang live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Seserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan baru Langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan, kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam diri? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi, ini lagi kayak gitu. ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kau yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, jadi benar. yang Dan takut Teteh itu harus ketemu dokter, harus ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau Teh, nanti kalau aku ini walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan fakta. Kalau kata Kabid Humas Polda Metro Jaya nih Besti, untuk yang ditanyakan awak media mengenai diduga 2 orang saksi sebelumnya akankah menyusul menjadi tersangka, dikatakan pihak Humas Polda bahwa mengenai hal tersebut masih butuh pendalaman dan pengumpulan fakta sehingga meminta waktu lagi Besti. Kami pastikan kepada penyidik karena proses penyidikan ini tidak boleh berandai-andai. Jadi dalam proses penahanan ini penyidik terus melakukan pendalaman, pengumpulan fakta-fakta lagi, pelengkapan berkas perkara. Ya, jadi kami sebagai humas tidak dapat berandai-andai. Kami mohon waktu, penyidik masih terus melakukan pendalaman. Ya.
Sementara itu, pasca diketahui mulai 4 Maret 2025 ditahan, beredar di sosial media mengenai 2 buah surat yang diduga dari Loli, putri sulung Nikita Mirzani, di mana dalam surat pertama tersebut terlihat ditunjukkan kepada Direktur Reserse Polda Metro Jaya yang meminta penangguhan penahanan terhadap Nikita sang ibu tercinta, dikarenakan sang ibu adalah single parent dan anaknya belum dewasa, sehingga masih Nikita yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dan surat kedua yang berisi surat pernyataan penjamin diduga dari Loli ini alias Laura Mezani Mawardi yang bertindak sebagai anak kandung untuk ibunya yang telah menjadi tersangka. Selain menerangkan sang ibu yang single parent dan ia belum bisa mencari nafkah, putri sulung Nikita Mirzani ini pun menyatakan jaminannya sebagai anak kandung untuk Nikita bahwa ibunya sebagai tersangka tidak akan melakukan hal-hal seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi dugaan tindakan pidana, tidak mempersulit jalannya proses hukum, dan siap mendatangi tersangka yang merupakan ibunya yaitu Nikita Mirzani kapan saja, serta akan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku, dan menutup surat tersebut dengan ucapan terima kasih serta tanda tangan di atas materai. Haru banget ya Besti, padahal dikit lagi mereka harusnya udah bisa kumpul bareng lagi ya. Anyway, ditahannya Nikita Mirzani memang banyak juga pertanyaan dari warganet tentang sosok Dr. O yang dulu kerap disebut Bapak Peri, tentang keberadaannya. Namun hingga kini Dr. O rupanya belum memiliki tanggapan nih terkait ditahannya Nikita tersebut. Bahkan dalam story Instagramnya pun tak terlihat membahas Niki yang dulu kerap ia bela. Terlihat dalam akun media sosialnya pun, Dr. O hanya memposting sang putra yaitu Bam Smith Oprah yang kini diketahui berusia 9 bulan dan memposting bisnis yang diduga adalah produknya yang disertai 3 sosok gambar, di mana salah satunya merupakan ia dan Dr. Richard Lee Besti. Ya emang status Dr. O dan Dr. D atau Dr. S memang masih sebagai saksi Besti saat menjalani pemeriksaan bersama Niki yang juga saat itu masih sebagai saksi. Tapi wajar gak sih Besti kalau warganet jadi mempertanyakan nih keberadaan Dr. O? Apalagi secara belak-belakan Zanza Bella dalam unggahan di sosial medianya mengatakan bahwa Dr. O akan menjauhi Nikita bila bisa terlepas dari kasus ini. Menurut kalian, apakah absennya Dr. O dalam kasus Nikita Mirzani kali ini karena ia tengah mencari aman? Atau sebenarnya ia telah mengkhianati persahabatannya dengan Nikita Mirzani yang telah menganggap ia Bapak Peri? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.